Bincang-bincang Muslimah. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku bersama dengan Ummahat yang Masya Allah. Ya, beliau adalah Ummu Hansa. Beliau adalah ibu dari 5 orang anak. Beliau juga founder dan sekaligus pembina komunitas Muslimah Care, konsultan pranikah, dan sebagai guru tahsin para akhwat dan ummahat. Masya Allah. Langsung kita sapa aja ya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Umi? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah, Alhamdulillah. Umi, gimana sih Umi punya 5 orang anak, kemudian ngurus suami juga, founder, pembina, kemudian konsultan. Masya Allah gitu. Itu gimana ya Mi cara memanajemen waktunya biar bermanfaat gitu insya Allah gitu Mi, gimana Mi? Ya, alhamdulillah ya. Yang pertama pastinya la haula wala quwata illa billah ya. Tidak akan berjalan semuanya tanpa izin Allah ya, biiznillah semuanya. Gitu. Jadi kalau ditanya tentang kok bisa sih gitu kan, bingung juga sebenarnya. Pertanyaan yang mungkin agak berat gitu kan. Ya, masa kita harus memaparkan gitu kan kegiatan agenda dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu kan. Ya intinya sebenarnya kita berlatih pada manajemen waktu, ya latihan untuk manajemen waktu. Dan saya pun berlatih gitu, jadi nggak tiba-tiba nggak tiba-tiba langsung bisa gitu, langsung semuanya jalan, nggak gitu juga. Semuanya butuh proses gitu, butuh latihan, butuh tekad yang kuat, butuh niat untuk bisa menjalankan semuanya, untuk bisa membagi waktu dengan baik, sehingga kita menjadikan waktu kita lebih produktif gitu. Masya Allah. Ya Mi, sebenarnya untuk manajemen waktu itu kan biar lebih produktif ya Mi ya? Iya betul. Dan sebenarnya produktif itu apa ya Mi kalau menurut Umi? Ya, produktif. Nah, kalau di KBBI produktif itu dia memberikan hasil ya, memberikan hasil atau memberikan manfaat gitu kan. Nah, kalau secara istilah sendiri untuk produktif itu adalah suatu kesibukan yang memberikan manfaat. Ya, ada hasilnya. Suatu kesibukan atau suatu kegiatan lah ya, nggak harus sibuk soalnya. Suatu kegiatan yang harus ada goalnya, ada manfaat yang bisa diperoleh atau berkarya lah ya. Kita mencoba untuk berkarya di mana karya kita atau manfaatnya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Itu kalau secara istilahnya. Ya, tapi teman-teman di sini jangan salah persepsi dulu. Karena biasanya kalau orang-orang bilang kata produktif, misalnya kita bilang nih wanita produktif ya. Wanita produktif itu biasanya kita selalu berpikirnya tentang masalah uang, penghasilan, gaji ya betul, gaji gitu. Misalnya, oh dia tuh wanita yang produktif gitu. Kita mikirnya, oh dia berarti menghasilkan uang, dia tuh seorang pekerja gitu kan, atau dia orang kantoran misalnya gitu. Nggak seperti itu ya, karir misalnya kan, ya beda lagi nih bahasanya nanti ke karir surga gitu kan, ada karir surga, ada karir dunia begitu. Nah, kalau kita bicara produktif, nggak melulu tentang harta ya, nggak melulu tentang uang. Nah, di sini kita lebih berbicara kepada bagaimana sih kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bisa mengabdikan diri kita pada keluarga, pada masyarakat, dan pada umat tentunya, gitu. Masya Allah. Iya Mi, kan produktif itu memberikan hasil gitu ya Mi, memberikan manfaat gitu. Iya. Tapi cara pandang orang kan berbeda ya Mi ya. Manfaat betul. itu kan relatif. Ada mungkin menurut kita itu manfaat, tapi menurut orang lain itu tidak bermanfaat. Itu gimana Mi? Iya, benar banget. Kita harus pandai-pandai itu ya. Kayak kita contohkan aja lah ya biar mudah gitu untuk dipahami. Kita contohkan misalnya sekarang itu banyak sekali di media sosial atau influencer ya. Kalau kita bilang mah artis selebgram. Oh, selebgram ya. Apa nih ya? Kurang ngikutin jadi bingung istilahnya. Jadi itu selebgram itu mungkin ya. Kan di situ kan mungkin di mereka teman-teman itu berkarya juga gitu kan, berkarya juga, mereka juga menghasilkan suatu produk gitu kan. Nah, tapi kita harus paham nih, produk itu
memiliki manfaat yang apa. Nah, kalau kita cuma sekedar manfaat itu ada manfaat yang membawa kebaikan, ada manfaat yang membawa ke arah negatif. Nah, kita harus tahu koridornya. Nah, kalau kita sebagai muslim, sebagai muslimah, nah pastinya koridor kita adalah ketika kita memberikan manfaat, maka pastikan manfaat itu adalah manfaat atau hal-hal yang Allah suka atau yang Allah ridho padanya. Nah, kalau kita pegang di situ, insya Allah kita tidak akan merugikan orang lain ya, tidak akan menyalahi syariat. Jadi situ aja kuncinya. Ya, kita harus paham dan kita harus bisa memilah gitu. Karena penikmat juga kadang-kadang media sosial ini kan bingung juga kan menikmati hal-hal yang mungkin toksik gitu kan ya, yang bersifat racun ya mungkin ya, racun atau berdampak negatif itu terkadang nggak terasa gitu karena saking banyaknya gitu. Nah, itu tidak bisa dong kalau dalam Islam kita sebut dengan manfaat gitu. Jadi lebih kepada manfaat atau kebaikan yang memang di situ Allah suka gitu. Yang Allah ridho ya, Mi? Iya betul, yang Allah ridho padanya. Masya Allah. Ya, Mi. Biasanya produktif itu juga selaras dengan kata sibuk sih sebenarnya, Mi. Kadang aku mikir juga ketika aku ngelihat orang, wah sibuk banget dia, enak banget, kayaknya waktunya produktif gitu. Itu gimana ya, Mi? Jadi sebenarnya ada perbedaan nggak antara sibuk sama produktif, atau produktif itu emang ya sibuk gitu? Ya, beda banget tuh. Oh gitu ya. Ya beda lah. Sibuk sama produktif tuh beda ya. Sibuk itu kan dia riuh gitu ya. Intinya nggak bisa diganggu gugat gitu kan waktunya kan. Pokoknya ini nggak bisa, itu nggak bisa. Saya sudah schedule begini begitu gitu. Sibuk gitu. Tapi sibuk itu belum tentu produktif. Ya mungkin ada sibuk yang produktif, tapi belum tentu semua kesibukan itu produktif gitu ya. Dan sebaliknya, produktif juga nggak harus sibuk gitu, nggak harus sibuk. Jadi ketika kita fokus pada suatu pekerjaan dan itu memang mendatangkan hasil, mendatangkan manfaat yang baik, insya Allah itu sudah bisa disebut sebagai produktif. Ya, karena kalau kita sendiri merasakan itu, kalau saya sendiri ngerasain ya, itu kalau dibilang sibuk banget juga enggak gitu, masih sering merasakan ada waktu, oh ini ada waktu yang senggang nih, bisa kita manfaatkan buat yang lain dan lain sebagainya. Jadi sibuk itu nggak harus nggak selalu produktif, dan produktif itu nggak mesti sibuk. Itu kuncinya. Masya Allah. Jadi ya harus balance ya, Mi, memanajemen waktu itu tadi ya, Mi. Benar. Jadi nggak memberi manfaat untuk orang lain terus, tapi ternyata untuk keluarganya nggak ada waktu ya, Mi. Iya betul. Untuk diri sendiri juga tetap harus manfaat dong. Iya, kita menebar manfaat atau kebaikan pada orang lain, tapi kalau kitanya sendiri tidak nggak tumbuh atau ya gitu-gitu aja kan sayang ya. Jangan seperti lilin ya, kita menerangi sekitar tapi diri kita sendiri terbakar seperti itu. Innalillahi. Ya, Mi, ngomong-ngomong tentang produktif lagi, itu di zaman sekarang ya, Mi, untuk para muslimah gitu. Ya mungkin zaman dulu juga, zaman Rasul itu banyak juga godaannya ya, Mi, tantangannya. Pastinya. Nah sekarang ini godaannya itu lebih ke gadget, sosial media gitu, Mi. Itu gimana ya, Mi? Soalnya aku sendiri ngerasa kadang buka handphone, terus tiba-tiba waktu itu habis 5 menit, 1 jam, itu cuman scroll gitu, Mi. Nggak tiba-tiba sih sebenarnya. Iya ya, Mi. Nggak sadar gitu maksudnya. Iya, nggak sadar lebih tepatnya. Itu gimana, Mi? Iya, gadget itu boleh kok gitu. Gadget itu boleh, karena memang sekarang ini sepertinya tidak ada orang yang nggak pakai gadget gitu kan. Iya, semua, Mi. Iya, semuanya pakai gadget dan kayaknya memang udah jadi kebutuhan gitu kan, kebutuhan gadget itu. Apalagi sekarang corona ya, Mi. Iya, betul. Semuanya serba online, semuanya belajar online, segala macam jual beli online, semuanya pokoknya. Nah, di situ kita harus pintar-pintar soal gadget ini. Gadget ini jangan sampai melalaikan kita. Kita boleh memanfaatkannya, tapi jangan sampai melalaikan kita. Jadi kita harus pintar-pintar bagaimana cara kita menggunakan gadget. Kita harus punya porsi waktu sendiri atau waktu khusus ya, di mana kita boleh membuka gadget selain itu untuk telepon, sarana telepon dan pesan, balas pesan ya. Misalnya kalau saya sendiri nih, misalnya dalam sehari itu ya nggak ada waktu untuk yang stalking atau untuk baca artikel via handphone ya, via handphone itu nggak ada. Jadi dalam siang hari ini, dari pagi, siang, mulai bangun tidur sampai malam itu ya sebatas untuk berkomunikasi. Jadi
Jadi nggak ada yang namanya kita baca-baca apa, terus lihat-lihat apa tuh nggak ada. Khusus untuk berkomunikasi, entah itu telepon, terima telepon, koordinasi, atau balas WA, atau konsultasi, nah itu aja. Nah selebihnya itu nanti malam. Nah malam ketika kita punya waktu sendiri, misalnya udah beres semuanya, udah waktunya diri sendiri untuk istirahat ya, yang katanya me time lah ya, gitu. Masya Allah. Dan kita memang belum capek, dan di situ baru kita buka. Karena bagaimanapun kita juga butuh info dari luar sana. Karena banyak sekali kan sekarang kabar-kabar yang saudara-saudara kita yang mungkin nggak cuma di Indonesia, mungkin di luar gitu kan, di Palestina atau di Suriah gitu kan, kita butuh kabar juga kan tentang mereka, gitu. Butuh update juga tentang berita-berita masa kini yang itu akan mempengaruhi dari pergerakan atau aktivitas kita ke depan gitu. Masya Allah, jadi benar-benar harus dibatasi dan harus konsisten ya Mi? Iya betul. Ya Mi, kenapa ya Mi? Jadi muslimah kenapa harus memiliki waktu yang produktif? Padahal kan kadang mikir ya udahlah, yang penting happy, yang penting dapat ridhonya Allah gitu. Itu kenapa Mi harus produktif gitu waktunya, bermanfaat gitu? Iya dong. Ya pastinya harus manfaat. Jadi gini. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus punya waktu yang produktif? Tunggu part selanjutnya.